Shalom, apa kabar? Luar biasa. Tuhan baik, sungguh amat baik. Baik, pada pagi yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema apakah iman bisa hilang. Terutama iman kita ya. Apakah iman Kristen bisa hilang? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tentu kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu pasti ada jawaban pro dan kontra. Ada yang bisa bilang hilang, ada yang bisa bilang tidak, atau ada yang bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu itu orang yang malas mikir. Daripada mikir pusing-pusing, wis gak ero, dijalani aja hidup ini. Kita akan belajar hal yang penting. Apakah iman Kristen itu bisa hilang? Karena apa? Kita hidup di akhir zaman ini tidak semakin mudah. Banyak hal-hal yang sangat amat menekan iman kita. Kita dengar ada teman-teman yang tumbang imannya, yang gugur. Bahkan ada beberapa teman yang mengaku dirinya Kristen tapi murtad, meninggalkan Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 8b mengatakan demikian. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Apakah ini berarti orang Kristen bisa kehilangan iman? Bukan begitu artinya. Ini adalah peringatan Tuhan untuk kita. Apakah di saat anak manusia datang di akhir zaman ini masih didapati iman di bumi ini? Mungkin kita orang Kristen pasti punya iman. Apakah iman kita masih kita gunakan? Apakah iman kita masih menjadi dasar hidup kita? Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen tapi tanpa iman. Punya iman tapi tanpa dipraktekkan iman itu. Prakteknya iman hanya seminggu sekali waktu di gereja. Waktu di gereja imannya berasap-asap, berapi-api. Tapi Senin sampai Sabtu hidup tanpa iman. Imannya di mana? Dititipkan di loker gereja, ditinggal di loker gereja, dipakai untuk hari Minggu. Tuhan baik, it's good, Tuhan baik-baik. Tapi Senin sampai Sabtu tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa berkata Tuhan baik. Berapa banyak iman kita titipkan di gereja, di lokernya gereja, hanya hari Minggu. Atau bahkan iman kita titipkan Pak Pendeta, Pak Pendeta tolong doakan saya. Doakan saya, bisnis pekerjaan saya supaya lancar dan sebagainya. Tapi di kemudian hari, di Senin sampai Sabtu, kehidupannya tidak mencerminkan dia orang percaya. Dia hidup bukan dengan imannya, dia hidup dengan kekuatan sendiri, dia hidup dengan pikiran sendiri, dia hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Katanya orang beriman, tapi imannya di mana? Makanya ayat ini memperingatkan kita orang Kristen yang hidup di akhir zaman. Jika anak manusia datang, masih adakah iman di bumi? Masih didapatikah orang yang beriman di bumi? Ini pertanyaan kita. Tapi ayat emas kita bukan itu. Kita akan belajar secara mendasar apakah betul iman Kristen itu bisa hilang. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ini yang mendasari hidup kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami, hidup kita orang Kristen, ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan BIMK, bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Dari sini kita tahu. Dan ini prinsip hidup iman kita. Dari ayat tadi kita tahu bahwa ada 2 jenis iman. Iman yang pertama saya sebut sebagai fides et vision. Fides et vision. Fight by sight. Iman karena melihat. Yang kedua, jenis iman fides ex audito. Faith without sight. Iman tanpa melihat. Iman yang mendengar. Iman karena percaya. Jadi ada 2 jenis iman.
iman karena melihat bukti baru dia beriman. Tapi ada iman hanya karena percaya tanpa melihat. Dan Tuhan Yesus menghendaki fides ex audito, artinya iman karena percaya sekalipun belum melihat bukti. Yohanes pasal 20 ayat 29b berkata demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kita akan belajar, kita ini punya iman jenis apa? Jenis iman karena melihat bukti, atau jenis iman karena percaya sekalipun tidak melihat bukti. Ciri-ciri iman yang percaya karena melihat, fides ex vision, itu cirinya pertama, dia bergantung bukti lahiriah, bukti yang bisa dilihat. Kalau dia melihat baru percaya. Ini seperti Thomas ya, aku sekali-kali tidak percaya sebelum mencucukkan tanganku di lubang tangannya. Tidak akan percaya kalau belum melihat bukti. Bergantung bukti lahiriah. Contohnya banyak. Pengikut Yesus banyak sekali waktu itu. Kemana Yesus pergi, ke desa satu, ke desa lain, mereka ikut Yesus. Mereka percaya. Karena apa? Tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus perbuat. Karena melihat mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat. Karena melihat 5 roti dan 2 ikan, 5.000 laki-laki kenyang. Karena melihat orang buta sejak lahir disembuhkan. Karena melihat lumpuh berjalan. Itu iman karena melihat bukti lahiriah. Tapi apakah iman yang demikian kokoh, kuat? Justru mereka inilah orang yang beriman karena melihat perbuatan-perbuatan ajaib, karena melihat mukjizat. Justru mereka inilah yang juga mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Yang mengkhianati Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang tidak kuat. Di saat Tuhan Yesus lemah, di saat Tuhan Yesus diadili dengan tidak benar, mereka kemana? Mereka kemana? Pada lari semua. Karena iman yang melihat, karena iman yang bergantung bukti. Ciri kedua, iman karena melihat itu cenderung bersifat pengetahuan daripada iman sejati. Teolog bernama Agustinus berkata demikian, iman karena melihat tidak lagi murni iman, tapi lebih mirip pengetahuan atau pengalaman indrawi. Kutipannya terkenal dari Santo Agustinus, dia berkata begini, iman adalah percaya akan hal apa yang tidak kau lihat. Upah iman adalah melihat apa yang tidak kau percayai. Justru iman yang tidak melihat itu iman yang kuat, iman yang Tuhan kehendaki. Bukan iman karena bersifat pengetahuan, bersifat indrawi yang bisa kita rasakan, kita raba. Ciri ketiga, iman karena melihat cenderung mencari-cari tanda ajaib, tanda-tanda baru. Matius pasal 12 ayat 39 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, generasi yang jahat dan pezina menuntut suatu tanda, dan suatu tanda tidak akan diberikan kepada mereka kecuali tanda Nabi Yunus. Terjemahan lain berkata demikian, alangkah jahatnya dan durhakanya orang-orang zaman ini, jawab Yesus. Kalian minta aku membuat keajaiban. Berapa banyak sekarang ini orang-orang Kristen gitu, menuntut keajaiban-keajaiban. Kalau doa minta, waduh, dikasih perlihatkan ini keajaiban-keajaiban itu. Itu iman yang minta tanda. Kalian tidak akan diberi suatu keajaiban kecuali keajaiban Nabi Yunus. Itu ketika ciri iman karena melihat. Iman jenis ini rapuh
karena bergantung pada panca indera. Jika bukti hilang, jika bukti berubah, jika keadaan berubah, iman pun akan goyah. Model-model iman gini tidak kuat, bisa goyah. Orang yang memiliki iman karena melihat mudah gugur, mudah hilang, bahkan bisa murtad. Kenapa? Dia bersifat emosional, bersifat sementara, dan berpusat kepada diri. Karena dia percaya dengan apa yang dia lihat. Jadi iman karena melihat, with this vision, adalah iman dasar. Saya sebut sebagai basic faith atau universal faith. Dan semua manusia ini punya. Semua manusia memiliki yang namanya universal faith, iman dasar ini. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah yang nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Manusia tidak dapat berdalih bahwa tidak ada Allah, karena keilahiannya sudah nampak melalui ciptaannya. Dari ciptaan kita bisa tahu bahwa ada oknum yang lebih besar dari manusia. Ada oknum pribadi yang menciptakan semuanya. Tata surya begitu rupa, begitu indah dan lain sebagainya. Gunung-gunung, matahari, bintang yang begitu luar biasa. Manusia sadar ada yang menciptakan, tapi dia tidak tahu siapa. Hati nurani, manusia bisa tahu dengan hal-hal yang rohani, karena Tuhan memberi hati nurani. Dan melalui akal budi bisa menimbang dan menilai. Iman dasar ini hanya membawa manusia pada yang namanya kesadaran adanya Allah. John Calvin menyatakan ini sebagai sensus divinitatis. Istilah biologinya Calvin menyebut sebagai sensus divinitatis, artinya bahwa di dalam hati setiap manusia sudah tertanam suatu indera atau kesadaran bawaan tentang keberadaan Allah. Jadi semua manusia, semua orang pada dasarnya memiliki pengetahuan dasar tentang Allah, meskipun ada yang menindas atau menolaknya. Bapak Ibu, memang saya agak banter karena ini banyak ayat-ayat pendukungnya. Jadi kita perlu konsentrasi karena ini basic. Kita harus tahu jenis iman kita kayak apa, supaya kita punya keyakinan dalam iman kita. Kalau kita lihat teman-teman yang namanya mengaku Kristen kok bisa murtad, itu nanti kita tahu mereka punya jenis iman model apa, dan supaya kita tidak seperti itu. Amin. Jadi perlu konsentrasi ya. Iman karena melihat itu mudah gugur, bisa gugur, bisa mati, hilang, bahkan murtad. Alkitab sudah memperingatkan kita dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran sesat. Karena diselewengkan dari imannya jadi murtad. Iman karena melihat tidak punya dasar atau akar yang kuat akan pengenalan pribadi Yesus. Karena dia hanya tahu ciptaan, tapi dia tidak mengenal siapa penciptanya. Siapa penciptanya itu.
Agama-agama lain hanya ngomong ada Allah yang besar, oknum pribadi, zat yang jauh di sono, yang tak tersentuh, yang tidak kelihatan. Yang itu menimbulkan iman dasar, iman karena melihat, tapi tidak kenal siapa itu. Alkitab sudah memperingatkan bahayanya kita kalau kita hanya memiliki iman karena melihat. Kita hanya sampai pada level iman dasar. Karena level iman dasar itu tidak berakar, tidak punya dasar pengenalan akan Yesus Kristus. Hosea pasal 4 ayat 6a berkata demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lack of knowledge, kurang mengenal Allah, tidak mengenal Allah, hanya tahu tentang Allah, tapi Allah bagaimana pribadinya kayak apa tidak tahu. Matius pasal 13 ayat 6b berkata demikian. Ini perumpamaan tentang binih yang jatuh ke tanah berbatu. Lalu sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Iman karena melihat tidak punya akar yang kuat. Saat penganiayaan datang, di saat kesesakan datang, dia akan layu, dia akan gugur, dia akan meninggalkan Tuhan. Karena kondisi yang tidak menguntungkan dia, bahkan kondisi yang mengancam nyawanya, dia akan meninggalkan imannya itu. Iman karena melihat, ingat ini, iman karena melihat tidak membawa keselamatan oleh Yesus Kristus. Di dalam iman dasar, basic faith, universal faith, tidak membawa keselamatan. Hanya memberitahu kesadaran, sensus divinitatis, kesadaran bahwa ada Allah, tapi tidak menyelamatkan. Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata demikian, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan menjadi gemetar. Setan tahu ada Allah, tahu. Setan punya iman, imannya iman karena tahu. Berdasarkan tahu, bisa melihat, dia tahu ada Allah, tapi dia gemetar. Makanya setan tidak diselamatkan. Setan tidak punya keselamatan karena dia menolak Yesus. Dia tahu Yesus tahu, setan tahu Yesus tahu, iblis tahu Yesus tahu. Matius pasal 8 ayat 29. Dan mereka itu berteriak, mereka itu roh jahat. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ini pribadi Yesus. Dia tahu loh Yesus anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dan dia tahu bahwa Yesus anak Allah itu akan menghukum dia, menghukum iblis, menyiksa dia. Maka dia bertanya, apakah kau akan menghukum aku sebelum waktunya? Iblis tahu. Iblis punya kepercayaan, punya iman, tapi karena melihat. Dan dia tidak mengakar pada Yesus. Dia tidak mengenal Yesus dan tidak mau percaya kepada Yesus. Itu iman karena melihat. Fides ex vision. Iman umum. Iman dasar. Yang bisa gugur, bisa mati, bisa kandas, dan orang bisa murtad kalau pada level ini. Tuhan baik, semua dikasih iman dasar, tapi tidak boleh berhenti sampai pada iman dasar hanya karena melihat. Tapi harus pada iman yang karena percaya walaupun tidak melihat. Bagaimana dengan iman karena percaya bukan karena melihat? Fides ex audito. Ini saya sebut sebagai iman sejati. Iman karena mendengar, iman karena percaya. Dan iman sejati ini membawa keselamatan oleh Yesus Kristus. Hanya iman sejati yang membawa keselamatan oleh karena Yesus Kristus. Lain tidak bisa.
Iman dasar tidak bisa. Mengapa? Karena iman jenis ini, iman sejati ini, iman karena percaya, iman karena mendengar firman Tuhan, iman karena mendengar janji Tuhan, karena dia berdiri di atas firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman karena percaya, iman karena mendengar, itu pendengaran dari firman Tuhan. Bukan dari pengetahuan, bukan dari pengalaman. Termasuk pengalaman rohani tidak bisa dijadikan dasar kebenaran. Dasar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Alkitab. Dan Alkitab itu sudah cukup, tidak perlu ditambah. Cukup, sufficient dengan dirinya sendiri. Yang kedua, mengapa iman sejati itu iman yang menyelamatkan? Karena selain berdiri di atas firman Tuhan, karena yang menjadi dasarnya adalah Yesus Kristus. Iman tanpa dasar Yesus Kristus adalah, saya katakan, iman palsu, iman semu. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, imanmu harus didasarkan pada Yesus Kristus. Kepercayaanmu harus didasarkan pada pribadi Yesus, bukan pada apa yang kamu lihat, bukan pada apa yang mukjizat Tuhan lakukan. Mungkin mukjizat yang terjadi bisa membawa kita pada iman, menguatkan, tapi tidak bisa dipakai sebagai dasar iman. Dasar iman harus pada pribadi Yesus. Kita jadi orang Kristen percaya pada Yesus, jangan percaya karena Yesus bikin mukjizat, Yesus baik, tapi karena pribadi Yesus. Bedakan pribadi Yesus dan perbuatan-perbuatan Yesus. Banyak orang beriman pada Yesus, percaya kepada Yesus karena perbuatan-perbuatan Yesus. Karena doa dijawab, karena sakit disembuhkan. Tapi bukan pada pribadi Yesus. Itu bahaya. Berapa banyak orang Kristen imannya mengejar tanda-tanda, mengejar berkat-berkat, mengejar mukjizat-mukjizat. Itu bahaya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kau mengenal Yesus, berarti kau mengenal kekekalan. Mengenal Yesus berarti hidup yang kekal. Mukjizat kesembuhan, doa dijawab itu hanya tambahan saja yang bisa menguatkan kita. Tapi dasarnya harus Yesus Kristus. Jika Yesus adalah dasar iman sejati, maka iman ini akan tetap teguh walaupun belum melihat bukti. Kalau dasar iman kita itu Yesus, iman kita itu pasti teguh. Sekalipun dalam hidup kita belum melihat bukti, tidak berdoa, belum dijawab, bahkan mungkin tidak dijawab, kita sakit tidak sembuhkan, bahkan mengalami kematian, tetap teguh imannya. Ibrani pasal 11 menyebutkan begitu banyak saksi-saksi iman. Kalau kita pelajari, baca dengan cermat Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman. Para saksi iman itu percaya kepada janji Allah walau belum melihat buktinya, bahkan tidak menerima apa yang dia harapkan. Mereka tetap percaya, mereka tetap beriman, bahkan nyawa pun terancam, nyawa pun diberikan, mereka tidak mundur. Dari Habil, Henok, Nuh, Abraham, Yakub dan lain sebagainya,
Iman mereka karena percaya, bukan karena melihat bukti. Mereka terhadap janji Allah tidak bimbang karena tidak kepercayaan mereka. Malah mereka diperkuat dalam iman percayanya dan memuliakan Tuhan. Di saat kita bertekun dalam iman, sekalipun kita berdoa dan tidak melihat bukti, justru di saat itulah Tuhan dimuliakan. Kalau orang berdoa sembuh, memuliakan Tuhan, itu wajar. Kalau orang berdoa minta kesembuhan, istri meninggal, tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap bisa melayani Tuhan, itu baru luar biasa. Betul? Berapa banyak orang kadang melayani, istri dipanggil Tuhan, kecewa sama Tuhan, tidak mau melayani. Istri sakit, berdoa sembuhkan, puji Tuhan, haleluya, gampang. Di saat kita punya pasangan sakit, doa, sudah berbagai usaha, meninggal, masih bisa melayani Tuhan? Kalau masih bisa melayani Tuhan, itu bagi kemuliaan Tuhan. Itu iman yang sejati, iman yang murni, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita dibawa seperti itu. Dan iman yang berdasarkan percaya kepada Yesus, yang berdasarkan janji Yesus, dia bukan saja teguh, tapi dia bisa bertahan dalam ujian dan pencobaan. Mereka tetap kuat dan tetap setia. Seperti peristiwa Nuh dalam Ibrani 11 ayat 7a disebutkan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Dia nggak tahu, tapi taat. Dia nggak melihat apa nanti rencana, enggak, tapi taat aja. Bikin bahtera, dicaci maki, ditertawain, yang orang gendeng, orang gila, bikin bahtera. Untuk apa? Bikin bahtera di daratan tinggi lagi. Tapi dia taat. Imannya bukan karena melihat bukti, tapi karena percaya. Dan dia bertahan. Dicaci, dihina orang, tetap taat kepada Tuhan. Iman sejati ditopang oleh firman dan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, bukan karena pengalaman lahiriah. Kita jadi orang Kristen, iman kita jangan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan apa? Firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji Tuhan. Oleh iman sejati kita akan menuju pada yang namanya visio Dei. Iman yang tidak melihat karena percaya akan dibawa ke visio Dei atau consummation fidei. Artinya kita nanti melihat Allah muka dengan muka. Karena iman percaya yang belum melihat, nanti pada akhirnya kita ini melihat Allah muka dengan muka. Muka dengan muka. Jadi dari yang tidak ada bukti, dari yang tidak melihat, nanti kita bisa melihat Allah muka dengan muka. Visio Dei di surga. Bukankah itu keren? Pernah melihat Yesus? Enggak tahu. Dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Tapi kita bisa cinta Yesus loh sekarang. Kenapa? Janji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan kan? Firman Tuhan ngomong, Yesus mengasihi kamu. Kita percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengasihi aku, mengapa aku hidup susah? Kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Tetap beriman pada Tuhan. Dalam pergumulan pun tetap percaya yang terbaik Tuhan berikan. Bisa nggak kita ngomong hidup bagi Kristus, mati pun ada keuntungan. Aku hidup, bukan lagi aku hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Dan kita harus selalu percaya
Tuhan Yesus itu selalu baik, amat baik dan teramat baik. Sekalipun keadaan kita mungkin tidak baik, belum baik, tapi keadaan kita di dunia ini pasti hanya sementara. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk tinggal menetap di bumi, tapi tinggal menetap bersama Tuhan di surga. Makanya jangan kerasan lama-lama tinggal di bumi. Amin. Kalau sudah waktunya dipanggil, ikut aja. Makanya jangan sampai kita tuli, pertajam telinga. Ya. Kalau kamu tuli, kamu bisa dipanggil Tuhan, kamu tidak dengar, bisa umur ratusan tahun di muka bumi. Apakah enak? Malah tidak enak, malah penderitaan kan gitu. Mendingan kita membuat telinga tajam, waktu Tuhan mengatakan pulang, ya pulang aja, sudah datang gitu. Tidak usah mudeki gitu. Baik, kita masuk pada iman yang sejati. Ya. Saya lihat wajah-wajah tegang, enggak? Ya, benar ya. Tegang banget itu. Baguslah. Memang kita itu kadang-kadang jangan suka tertawa kalau dengar khotbah. Ya, harus tegang supaya kita mengerti pengajaran yang benar, supaya itu membangun iman kita. Iman yang sejati, iman yang sejati tidak bisa hilang. Kamu setuju nggak setuju terserah. Ini firman Tuhan mengatakan iman yang sejati tidak bisa hilang. Buktinya kita lihat. Kenapa kok tidak bisa hilang? Satu, karena Allah memelihara dengan kekuatan kuasanya. Saya tanya, adakah manusia di bumi ini yang lebih kuat, lebih kuasa dari Allah kita? Tidak ada. Dan iman sejatimu itu Allah yang memberi, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Makanya tidak bisa hilang kalau kamu punya iman sejati. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kita bisa punya iman itu karena pemberian Allah. Dan Allah sanggup memelihara apa yang Dia berikan. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka apa? Pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Iman sejati itu akan diberikan selama-lamanya waktu kita di muka bumi. Kalau dari surga visio Dei, kita ketemu Tuhan. Tidak perlu iman lagi, sudah ketemu Tuhan. Tapi selama di muka bumi, kamu tidak akan kehilangan iman sejati. Kalau kamu orang Kristen sejati itu ya, kalau kamu memang punya iman sejati, selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Ayo, kita ini dipelihara Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Siapa yang bisa merebut kita? Siapa yang bisa menggugurkan iman kita? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kamu betul-betul punya iman sejati. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya, pada hari Yesus. Yesus sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Tidak akan berhenti di tengah jalan. Makanya Tuhan ngomong, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kekuatanmu. Karena Allah itu baik dan setia. Tidak ada sesuatu pun kejadian di muka bumi yang bisa menggugurkan iman sejatimu. Tidak ada. Yang bisa membuat hilang iman sejatimu itu tidak ada. Masih kurang yakin? Ada ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 5, yaitu kamu, saya dan saudara yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kamu
dipelihara dengan kekuatan Allah, imanmu bisa hilang nggak? Masih ragu-ragu ya? Tidak. Kamu itu dipelihara oleh Allah. Yang memelihara kamu itu bukan pejabat, bukan presiden, tapi Allah yang memelihara kamu. Yang memelihara iman itu Allah. Kalau kamu sudah dikasih ayat ini, masih ragu-ragu, iman bisa gugur, bisa hilang, dengan apa lagi yang akan diyakinkan? Dengan apa lagi mau diyakinkan? Allah itu loh di pihakmu, Allah itu loh menebusmu, Allah itu loh menjadikan kamu miliknya. Kamu masih ragu-ragu, keterlaluan. Kamu punya pikiran iman bisa hilang, kamu kurang pengajaran, kamu kurang pembinaan. Tapi kalau kamu tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Ya. Supaya kita memiliki iman sejati. Saya katakan tadi, semua orang diberi iman dasar. Iman umum, universal faith. Tapi untuk masuk dalam iman sejati, itu ada kuncinya. Harus melalui pertobatan. Kamu bisa memiliki iman sejati, harus melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Kamu jadi orang Kristen percaya Yesus kalau tanpa pertobatan, imanmu itu iman dasar, imanmu itu iman palsu. Kalau tanpa pertobatan. Makanya kalau kamu jadi orang Kristen percaya Tuhan karena lahir, karena keturunan, bahaya. Atau karena anak pendeta, maka kamu jadi orang Kristen percaya Tuhan, itu bahaya. Kamu harus melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, baru kamu bisa memiliki iman yang sejati. Harus langkah pertama, harus melalui pertobatan. Mengapa banyak orang Kristen katanya Kristen bisa murtad? Karena dia Kristen KTP tanpa pertobatan. Sehingga imannya bukan iman sejati. Imannya mungkin karena kawin sama pasangan Kristen jadi Kristen. Karena anak pendeta, anak majelis. Kalau tanpa pertobatan, bahaya. Itu orang-orang yang mudah murtad bisa gugur. 2 Petrus pasal 3 ayat 9b. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki semua jangan ada yang binasa. Semua jangan ada yang binasa. Maka semua orang diberi basic faith, iman dasar, supaya tidak binasa. Tapi jangan berhenti pada basic faith. Harus masuk pada iman sejati. Iman sejati harus melalui pintu yang namanya pertobatan. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat itu gimana sih? Mengaku dosa, mengaku diri orang berdosa, percaya Tuhan, meminta Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan masuk dalam hatiku. Dan mulai saat itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka imanmu didasarkan pada Yesus. Dan langkah imanmu harus berdasarkan firman Tuhan. Kau akan memiliki iman sejati. Kalau kamu sudah mengalami pertobatan, ada Yesus dalam dirimu, tidak mungkin, saya beritahu, tidak mungkin kamu bisa murtad. Tidak mungkin. Quote-nya begini, orang beriman tanpa pertobatan adalah iman palsu. Orang beriman tanpa pertobatan adalah iman palsu. Selain diawali pertobatan sungguh-sungguh, kenapa harus bertobat? Karena pertobatan itu melahir barukan kita. Kita dilahirkan baru dengan benih ilahi, bukan benih yang fana. Benih ilahi. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, yang bisa binasa, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu itu loh sudah dilahirkan dari benih ilahi karena pertobatan itu. Benih ilahi ada di dalam diri kita, dan itu tetap tinggal dalam diri kita. Di saat kamu jatuh ke dalam dosa pun, benih ilahi itu tidak diambil oleh Tuhan. Seperti Tuhan ngomong, kalau sudah memberikan Roh Kudus, waktu kamu jatuh ke dalam dosa, Roh Kudusnya tidak diambil keluar masuk, tidak.
Tapi kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus berduka, mengingatkan kita, menegur kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Makanya kalau orang bertobat sejati, dia pasti punya iman sejati, karena dia lahir dari Allah, punya benih ilahi. Apakah tidak bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa jatuh ke dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Apakah bisa kehilangan iman? Tidak bisa. Apakah bisa murtad? Tidak bisa. Karena ada Roh Kudus. Dia lahir baru, ada Yesus, ada bahkan dimetrekan. Bukti yang ketiga, sah menjadi milik Allah melalui metre Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimetrekan dengan Roh Kudus, disahkan yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kita ini dilahirkan baru, dikasih benih ilahi, sudah begitu dimetrekan dengan Roh Kudus. Berarti sah kita menjadi milik Allah. Saya tanya, seorang ibu mana? Aku nggak mau bapak ya, karena bapak itu kalau kehilangan anak bisa iya ya. Tapi seorang ibu umumnya tidak mau kehilangan anak ya. Seorang ibu mana yang mau kehilangan anak? Betul. Sekalipun anaknya 12 hilang 1 pasti tidak mau. Betul. Tuhan itu lebih dari itu. Makanya Tuhan ngomong kalau 99 domba yang nggak tersesat, hanya 1 yang tersesat. Dia cari nggak? Cari asal-asalan sampai dapat. Halo? Oh, ini baterainya kalah kuat sama pengkhotbahnya. Energinya sudah habis, yang khotbah belum habis ini energinya. Wah, mic-nya kurang semangat. Ya. Kita ini milik Allah loh. Dan Allah itu cintanya melebihi orang tua kita. Nggak mungkin dia mau kehilangan anaknya. Tidak mungkin. Kita bisa percaya Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus. Dan tidak mungkin orang yang punya Roh Kudus menghujat Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Kita bisa percaya Yesus karena ada Roh Kudus dimetrekan tinggal dalam hati kita. Nggak mungkin Roh Kudus yang ada dalam diri orang itu sehingga orang itu bisa sekarang murtad kepada Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini harus kita camkan. Kita sebagai orang tua mau kehilangan anak? Tidak mau. Kalau anak nakal ya disiplinkan. Kalau anak kurang ajar ya dipecut. Kehilangan mau? Tidak. Ya, apalagi bapak kita. Nggak mau dia kehilangan jiwa anaknya satu pun. Jadi kalau ada orang murtad, bagaimana? Nanti ada jawabannya terakhir. Amin. Pastikan loh, kita memiliki iman sejati. Iman sejati didapat dari pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Namun tidak bisa disangkal memang. Kita lihat banyak orang yang mengaku diri Kristen, bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, murtad, meninggalkan Yesus, meninggalkan domba-dombanya. Saya beritahu, itu karena mereka itu tidak memiliki iman sejati. Coba koreksi sejarahnya. Sudah mengalami pertobatan sungguh-sungguh belum? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat sungguh-sungguh belum? Mereka itu hanya pada level iman dasar pada umumnya, basic faith, universal faith yang Tuhan berikan, kesadaran akan keberadaan Allah. Iman mereka itu
karena melihat bukti. Di saat melihat bukti, jadi gembala, jadi pendeta kok gak soge-soge. Jadi gembala, pendeta kok banyak kekurangan. Hidup pas-pasan, makan gak bisa hojek, gak bisa makan setik daging-daging, hanya sayur-sayuran saja. Karena uang persembahan ngepres, mana jemaat tidak ngasih perpuluhan. Akhirnya tidak tahan, karena yang dilihat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan rumput tetangga lebih hijau, menjanjikan. Akhirnya meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan. Itu karena iman yang iman, melihat kenikmatan hidup, melihat berkat, melihat janji, uang yang banyak. Jadi, tidak usah kaget, tidak usah kaget. Orang-orang yang murtad itu golongan orang yang imannya pada level iman dasar. Imannya karena melihat berkat, melihat kekayaan, melihat kenikmatan, bukan percaya akan janji Tuhan. Imannya hanya ikut-ikutan, meskipun mereka mungkin mengerti Tuhan, tapi tidak berakar pada Yesus, tidak mengenal Yesus secara pribadi. Saya simpulkan imannya iman palsu. Jawabannya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Memang mereka berasal di antara kita. Memang yang ke gereja, yang melayani, yang kumpul-kumpul, yang ngomong shalom, yang ngomong haleluya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Enggak sungguh-sungguh bagian kita. Penyusup. Bukan iblis bisa menerang menjadi malaikat terang. Iblis pun bisa menyamar sebagai orang Kristen, menyamar sebagai anak-anak Tuhan. Jangan-jangan ada di sini juga ya? Nggak ada ya? Kalau di sini saya lihat wajahnya kayak malaikat ya wajahnya. Hatinya saya nggak tahu. Semoga tidak ada. Karena jemaat di sini adalah jemaat yang suka belajar dan firman pengajaran, bukan diiming-imingi berkat. Makanya orang yang di sini itu harus hidupnya radikal untuk Tuhan. Betul-betul iman, percaya akan janji Tuhan, bukan karena melihat berkat-berkat Tuhan. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka sungguh-sungguh punya iman sejati, dalam kondisi apapun, kekurangan, kelebihan, tetap bersama-sama kita, berfellowship, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi hal itu supaya terjadi, supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, tidak usah kaget. Kalau dari kita, dari orang Kristen, ada yang murtad dan lain sebagainya. Firman Tuhan ngomong, mereka itu tidak sungguh-sungguh bagian kamu. Tidak sungguh-sungguh punya iman sejati kayak kamu. Mereka hanya iman palsu yang ada dalam perkumpulan iman sejati. Betul? Tidak usah kaget. Sekalipun sudah melayani hamba Tuhan, pimpinan, worship leader, keren, terkenal, kayaknya perlu urapan, tidak usah kaget. Kalau imannya iman palsu, tinggal tunggu waktu. Dan jangan kaget ya, di zaman ada penyaringan antara gandum dan ilalang. Antara iman sejati dan iman palsu akan disaring. Pendeta yang memiliki iman palsu akan berguguran. Pendeta yang memiliki iman sejati akan Tuhan naikkan. Tidak usah kaget, tidak usah goncang iman. Mana mereka imannya iman palsu. Dan kamu yang memiliki iman sejati, pelihara itu. Kesimpulannya, iman sejati tidak bisa hilang karena dipelihara oleh kekuatan Allah, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita tetap taat dan setia. Charles Spurgeon ya, berkata demikian: iman sejati hidup, iman palsu mati. Iman sejati bekerja, iman palsu hanya berkata. Iman sejati berakar dalam Kristus, iman palsu berakar pada diri sendiri. Bukankah Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita harapkan sudah dapat belum? Belum. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Kalau tidak kita lihat sudah nampak belum? Itulah iman sejati. Iman karena percaya, bukan karena bukti, bukan karena sudah melihat. Dan imannya model begini nih loh, yang tidak bisa hilang. Dan biarlah itu menjadi milik kita, milik saudara. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Mari bangkit berdiri.